Karena Merangin dan Kerinci belum masuk Jambi pada waktu itu. Merangin dan Kerinci baru masuk Jambi 1526 Masehi. Itu. Nah, ketika rapat adat di Kesuntang menyatukan adat dengan syarat. Wilayah Jambi waktu itu dari ujung Jabung sampai Kutobuayu. Dari Kutobuayu sampai Kerinci Teluk Perasap masih di bawah bendera Pagaruyung. Dia hanya hadir sebagai peserta, pendengar, tidak ikut bicara. Paham ya? Yang di belakang kira-kira pendengar tuh, supaya tidak bolak-balik menerangkan. Lalu pada tahun 1526 mati terjadi kekalahan dari perang Tiang Buku Mendagorajo melawan kerajaan Jambi. Itu 3 tahun orang perang, mulai 1524, 25 sampai 26. Akhir 26 baru Tiang Buku Mendagorajo ditangkap dengan Jalosuto oleh Pangeran Temanggung Kabul Bukit dan dibawa ke Jambi, ditaruh bawah rakit, tapi tidak mati-mati, sampai di Jambi diadili dan dijatuh hukuman mati. Sejak itu Merangin dan Kerinci menjadi wilayah Jambi. Maka timbullah istilah Undang Tibo dari Minangkabau atau Undang Tibo dulu teliti Tibo Kudian. Undang datang jalan kaki, teliti datang beracak kaju. Itu di Merangin dulu. Karena mula-mula Merangin dan Kerinci ini tunduk di bawah bendera Pagaruyung. Pagaruyung itu adatnya Undang, kata orang Jambi. Orang Minang enggak, kan Pak tahu mengadakan penelitian di Padang. Nah, ada orang Minang atau hukum adatnya Undang, enggak. Kami adat dan 4, Undang dan 4, kata dia. Hukum adat, biasa. Tapi orang Jambi mengatakan Undang. Nah, karena ini sudah terjadi di Bukit Seguntang. Di Bukit Seguntang, ini cerita balik, kita balik ke belakang lagi. Ketika rapat adat di Seguntang, ini dasarnya supaya Bapak tahu ya. Malam ini kita berkunun sebenarnya nih. Ketika orang kain hitam menjadi Raja Jambi tahun 1500, waktu itu hukum adat Jambi yang sebelum masuk agama Islam, nama hukum adatnya Jumhur. Jadi di zaman orang Tuntalanai, di zaman Putih Salaro Pinang Masa, hukum adatnya bernama Jumhur. Ketika Putih Salaro Pinang Masa kawin dengan Datuk Paduka Barhalo, Datuk Paduka Barhalo itu seorang ulama, seorang kiai dari Turki. Lalu dia masuk Islam, Putih Salaro Pinang Masa ini kawin dengan Datuk Paduka Barhalo. Datuk Paduka Barhalo itu kan raja, suami raja betul. Nah, sesudah itu oleh Datuk Paduka Barhalo hukum adat Jambi itu diteliti. Mana yang tidak cocok dengan hukum Islam dibuang. Karena dulu nenek kita Hindu, Buddha, termasuk udah kayak gini, Perang Tengah, Hindu. Di Perang Tengah terakhir mau memberantasnya. Tiap apa doa pakai dupon. Pakai dupon dulu, bawa baca doa. Lalu kata apa? Pakai dupon doa. Habis masjid kan pakai dupon doa. Kan Abah orang, ya Allah yang menjadikan bumi dan langit dan Ka'bah, minta panjang umur. Tapi ya ada baca dulu, ada pengertian kan. Itu di Perang Tengah. Itu sisa-sisa ajaran Hindu. Di Perang Tengah masih mengatakan, dia punya sedang makan nasi sejuk, tak apa nama itu, nasi kuning, ayam panggak, segala macam, bukan zaman dulu. Itulah agama Buddha, agama nenek moyang kita dulu. Nah, ketika hukum Putih Salaro Pinang Masa kawin dengan Datuk Paduka Barhalo, lalu ditelitilah hukum adat Jambi itu yang tidak sesuai dengan hukum Islam dibuang. Nah,
Maka hukum adat orang Jambi waktu itu berubah namanya menjadi taliti, bukan teliti. Teliti pekerjaan memilah, ini salah, ini benar, ambil, ini salah, ini buang, ini benar, ambil. Itu teliti. Kalau sudah kumpul, berubah menjadi hukum adat teliti, bercampur dengan hukum Islam. Coba Pak tahu. Nah, itu di Bukit Seguntang orang menyelesaikan. Nah, karena Jambi ini luas, ketika orang kaya hitam jadi rajo, dilihat tuh hukum teliti ada yang makai. Tapi hukum jamhur yang lama ada yang makai juga kepada lama yang agama Hindu sama Buddha itu tadi. Lalu kata orang kaya hitam, woi kalau seperti ini hancur negara ini berhukum. Ada teliti, ada jamhur juga. Lalu dikumpulkannya lah masyarakat Jambi ini. Lalu diadakanlah rapat adat di Sultan dengan tema menyatukan adat dengan cara. Dimulai tanggal 2 Juli sampai tanggal 16 Juli 1502 Masehi atau 17 Zulqa'dah sampai Zulqa'dah terakhir Zulqa'dah ya. Zulqa'dah sampai 1 Muharram 908 Hijriah. Menyatukan adat dengan cara. Lahirlah hukum adat Nusantara ini. Ya. Hukum adat Jambi itu di Bukit Seguntang itu diambil dari surat Nisa 36. Mari membuktikan dengan bapak-bapak. Orang kaya hitam itu induknya orang Minang. Bukti Selaro Pinang Masak. Orang Minang bersifat keibuan. Orang sekarang mengatakan material hak, bersuku kepada pihak ibu, itu di Minang. Tapi orang kaya hitam karena mengkaji surat Nisa 36. Dalam surat itu disebutkan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Nah, ini kata kepada ibu atau kepada bapak. Nah, kata orang kaya hitam kalau gitu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana caranya? Lalu dimasukkanlah dalam garis keturunan kita orang Jambi, badan dan sebatang, induk bapak dan bedu, nenek dan berempat, puyang dan siapa. Itu kata orang sekarang parental. Apa ya? Jadi kita orang Jambi ini sebelah induk iyo, sebelah bapak iyo. Orang Minang enggak, sebelah bapak dah tahun-tahun. Kalau neneknya induknya, nenek tino sampai kan 16 tahunnya. Itu. Itu di Bukit Seguntang. Dan maka terjadi larangan. Itulah sebab rapat adat tadi untuk menyatukan adat dengan cara. Nah, lalu waktu rapat adat di Bukit Seguntang itu timbullah istilah undang talansung kile, taliti talansung mude. Karena di Bukit Seguntang orang Minang diundang, hadir mereka, termasuk kita hadir diundang oleh Raja Minangkabau, hadir di Bukit Seguntang. Nenek kita dulu yang gelar Depati Purwomanggalo dari Jakarta itu, Depati Purwomanggalo pemuja alam Sungai Tenang itu hadir di sana atas undangan Raja Pagaruyung membawa ke Bukit Seguntang. Nah, ketika di Bukit Seguntang itu orang Jambi menyebut adat Minang undang, orang Minang menyebut adat Jambi teliti. Maka timbullah seluruh ajangko adat undang talansung kile, taliti talansung murid. Kenapa disebut seperti itu? Karena begini, orang kaya hitam memudik dari Jambi, memudikkan Batanghari sampai di Sungai Dani. Sungai Tebu itu dan Sungai Dani namanya dulu. Orang kaya hitam menghilirkan Batanghari, ketemu di Sungai Dani, Serempak Tibu di situ. Di saat yang sama, di tempat yang sama, hari yang sama Serempak Tibu, maka Sungai Dani itu berubah namanya menjadi Sungai Serempak Tibu. Sekarang orang menyebut Sungai Tibu. Apa ya? Itu asal. Nah, ketika rapat, adat kamu kan undang, kata orang Jambi, kata orang Minang, adat kamu kan teliti. Padahal kamu kuat adat sebenarnya.
Nah, jadi disebutlah di situ unang talansong kili, taliti talansong muli, bajumpo di Sungai Dani, di ujung lentik di tanah Tanjung Simalidu. Jadi rapat adat itu Bukit Seguntang itu di Tanjung Simalidu, supaya tahu, ya. Ujung lentik di tanah namanya sana, yang tempat Bukit Seguntang itu bukan di Bukit Seguntang loh. Bukit Seguntang itu ada dua dari Jambi ini. Ada yang nama Bukit Seguntang Utang Mahameru. Itu dekat antara perbatasan Jambi dan Belimbing. Kalau Bukit Seguntang ini yang di tempat rapat adat ini namanya Bukit Seguntang Tua Sumai di Tanjung Semalidu. Disitulah durian Takuk Rajo tadi. Ketika habis rapat, kita buat batas kata orang Hitam antara Minang dengan tanah Minang dengan tanah Jambi. Oke. Apa batasnya? Ada batas durian Takuk. Di Takuk baris sebelah barat oleh Raja Pagaruyo Sultan Baturan Alam, di Takuk baris sebelah timur oleh orang Hitam Raja Jambi. Takuk baris itu Takuk Silang, dalam adat disebut Takuk baris. Takuk Silang orang Hitam, Takuk Silang oleh Sultan Baturan Alam. Maka disebutlah durian Batakuk Rajo, batas Jambi dengan Minang itu. Nah, sebelah Kerinci belum. 30 tahun atau 28 tahun kemudian Kerinci tunduk kepada Jambi setelah perang Tiamuku tadi. Maka Merangin dan Kerinci menjadi wilayah kerajaan pucuk Jambi namun dengan Raja Pangeran Temenggung Kabul di Bukit. Di Kerinci dan Merangin sudah memakai undang dari Minangkabau. Ketika tidak menjadi dari Jambi tentu hukum adat Jambi harus dipakai. Terjadilah dualisme hukum. Nah, oleh Pangeran Temenggung Kabul Bukit diadakanlah rapat adat di Bukit Titau Kerinci pada tahun 1530 Masehi. Potong kerbau tengah dua, menyatukan undang dengan teliti. Itulah yang menjadi logo Kabupaten Merangin, Bumi Undang Tambang Teliti. Selesai? Itu rapat adat yang kedua. Nah, sekarang rapat adat yang ketiga. Ketika Jambi ini telah dijajah oleh Belanda, tapi Raja Jambi belum tunduk. Raja Jambi belum tunduk. Maka tahun 1842 semua pemangku adat di Jambi dan Minangkabau, Riau, Rejang Lebong, termasuk Demang Serbadaun Palembang diundang ke Bukit Tinggi. Diadakanlah rapat antara penjajah Belanda dengan orang adat. Nah, di sana Belanda mengatakan orang adat tidak boleh mengadili perbuatan pidana atau tindak pidana. Yang dikatakan tindak pidana begini: A membunuh B. Perbuatan membunuh tidak boleh orang adat mengadili. A menikam B. Perbuatan B, A menikam B tidak boleh orang adat mengadili. Itu perbuatan pidana. Paham ya? Nah, memang nak ngajinya gitu. Inilah kaji perguruan tinggi, ya, S1. Nah, tapi orang adat boleh mengadili akibat perbuatan pidana. Nah, contoh, A menikam B, B mati. Akibat dari mati B, jano bininya, yatim anaknya, marah keluarganya, sekampungnya nak balas dendam. Itu yang diadili oleh adat. Itulah yang disebut dengan akibat dari perbuatan pidana. A menikam B, luka B, sakit, dan sakit lagi. Ini menyebabkan anak nangis terang, marahlah keluarga. Itulah yang diadili oleh adat. Itulah yang disebut dengan akibat dari perbuatan pidana.
Apa ya? Satu. Karena apa? Karena Belanda menyuruh pakai KUHP Belanda sekarang yang 569 pasal. Dan kita ini undang 20 KUHPA hanya 20 pasal. Ya. Nah, yang kedua, hakim adat tidak boleh menjatuhkan hukuman badan. Sejak tahun 1842 itu tidak boleh menjatuhkan hukum penjara, tidak boleh menjatuhkan kerja paksa, tidak boleh kurungan, tidak boleh yang badan tidak boleh. Tapi boleh hakim adat menjatuhkan hukuman denda, ganti rugi, dan perdamaian. Itu lahir di Bukit Tinggi. Nah, yang ketiga, di Bukit Tinggi ditetapkan jumlah uang bangun. Setinggi-tinggi uang bangun adalah 960 peso uang Belanda. Kalau dinilai dengan emas sama dengan 960 emas. Kalau digeramkan sama dengan 2.400 gram. Itu setinggi-tinggi hukum bangun yang boleh dijatuhkan hakim adat. Bangun itu ada 6. Orang lam tidak ada yang tahu berapa macam bangun. Makanya mau keluar dari lam. Dari Gunung Jabung sampai Kerinci hanya satu macam hukum bangun. Yang ada sekarang ini, mereka tahu udah mulai. Hukumannya terjadi tahun lalu ada orang kubu Gunung Wak, Wak Bungkai, dengan ya. Lalu dihukumlah oleh lam kabupaten. Lalu bertelepon ketua alam kabupaten itu, Pak Dullah, apa ya tukar hukum? Ayo kudu diikut. Awak ketua kabupaten, jarum adat jatuh di kabupaten pasti awak tahu. Mustahil awak tidak ikut. Itu hukuman salah. Dijatuhkannya beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, selemak semanis. Habis. Kerbau 1 ekor dipotong. Dimasak, beras 1 digantang, makan dapat sama-sama. Lalu apa yang oleh korban apa dapat? Kerbau haram. Itu menjatuhkan hukum yang tidak adil, haram jatuh. Nah itu dengan ketua alam memberitahu. Nah, hukum bangun itu pertama disebut dengan bangun Sadu Amat. Bangun Tengah Tigo. Itu ditetapkan begitu tinggi ya. Pertama, kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja dan berencana, atau satu perbuatan dua yang mati, lebih dari 1 orang yang mati. A menikam B, B ini perempuan hamil, 2 yang mati. Itu bangunnya bangun Tengah Tigo namanya. Kalau dalam negara diancam dengan pasal 340 KUHP, ancaman hukuman mati. Di dalam adat diancam dengan bangun Tengah Tigo namanya. Dendanya paling tinggi 960 peso atau 2 kilo 400 gram. Apa ya? Mari kita contoh lain. Kalau ada orang lain misalnya itu, nyala pacaran, ani katakanlah entah Zainab Pinapola kira-kira betino. Pacaran dengan B, anaigo, nyambungnya ke Witbur, pindulah nyoda, karena nanya tadi masjid atau atas sekolahan lah, apa mau nyo, ini kita bisa ya, jangan tersinggung Pak ya. Lalu kau tak lain teh, anaigo gagah kayu, mobil lepas jenau, umpama. Lalu yang ini dendam dia, sudah balik lah wow.
sedang nyanyi-nyanyi joget-joget segala macam surau. Tapi dia ambil granat, lempar punya granat dalam surau. Mati kami 300 orang lain malam itu juga. Papuk tak bawa pak. Bertanya dengan bapak-bapak. Orang lain mati sekali itu lempar granat itu 300. Lalu rapat dalam pada alam lain. Nggak tukang kumbangun pada yang lempar granat itu. Berapa? Tak bawa. 300. Kalau 300 jangankan kamu upah itu. Mau orang lain dari sanggup. Mencoba. Itulah yang mengatakan hukum adat itu sesuai dengan akal sehat. Tetap satu tentang kerbau, tapi telurnya tinggi. 2.400 gram. Bagilah dengan yang 300 tadi. Baik ekor. Kerbau bangun penuh. Rio gagah muda merai. Dibunuh, dimasak, dikumpul ke seluruh orang yang marah, orang yang sedih, orang yang nak balas dendam, dikumpulkan semua. Lalu situ dikatakan, kejadian ini adalah takdir dari Allah, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kematian tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Hanya takdir yang menentukan si A jadi pembunuh. Itu disebutkan di situ. Oleh karena itu, terimalah uang bangun ini. Kecil babatu, kedang babungkal, baikku berkepala. Itu kata orang kaya hitam. Dari mulut orang kaya hitam keluar. Artinya 10% dari uang bangun milik bapak-bapak yang jadi hakim adat dulu situ. Bagilah. Halal. 90% dari uang bangun serahkan pada korban. Itu bangun tengah tiga namanya. Ada lagi orang lain main bola, budak-budak pemuda petinju di lapangan. Kalau ada keroyok oleh kaki belai ni kalau ke pinggir lapangannya mau bisa tujuannya kan dia mati. Itu namanya membunuh dengan sengaja. Dalam negara diancam dengan pasal 338 KUHP. Diancam hukum penjara 15 tahun. Dalam adat disebut dengan bangun sudah. Dia bangun sudah tercapai niatnya membunuh orang yang mukulnya tadi. Jadi satu bangun tiga, dua bangun sudah. Yang ketiga, bangun sadu amat. Ada perampok datang ke rumah ini. Dia nak merampok, dia nak menuak mana dah? Dia nak merampok, nak ambil TV, nak minta nak ambil ser. Tapi kita kepergok oleh orang tuan rumah, melawat orang tuan rumah, lalu dibunuhnya orang tuan rumah. Maka namanya ini membunuh dengan terpaksa. Di dalam negara diancam dengan pasal 351 ayat 3. Ancamannya 12 tahun penjara. Dalam adat disebut dengan bangun sadu amat. Dulunya tinggal Bapak baca di sini. Kalau saya terangkan semua tidak bisa. Bangun yang ketiga. Tadi yang keempat. Satu, bangun mayo, bangun setengah tiga, dua bangun sudah, tiga bangun sadu amat. Yang keempat, ada orang mulai nak siau, dibelikan anak, tiba pasnya, nah, muju tak dapat darai balang tak dapat, nabrak wak mati yang pasnya. Dalam negara disebut dengan melanggar pasal 359 KUHP, ancaman yang cuma 5 tahun. Dalam adat disebut dengan bangun subhat amat. Apa ya? Kemudian yang keempat, ada lagi namanya dalam negara ini percobaan pembunuhan. Misalnya bapak-bapak ini tekan nama nombor, lalu buat kopi, bagi kopi.
Meminumlah kopi ini, bismillahirrahmanirrahim. Wong na bagi mo hancur to lagla mas mati. Rupanya salahnya. Nah boleh hancur tu perlu ke. Kan? Tapi ini namanya percobaan pembunuhan. Tetap jatuh bangun. Atau bapak tikap mau dengan kayu. Ternyata kepal. Tetap percobaan pembunuhan namanya. Atau kaca patah, kena kos buku ke. Patah. Namanya percobaan pembunuhan. Dalam dalam negara diancam dengan pasal 338 junto pasal 353. Ancamannya cuma 9 tahun. Dalam adat disebut dengan bangun mayu. Mayu artinya tidak sampai monohua, tapi tidak sampai mati. Oh ada mono, tapi tidak mati. Nah yang keenam ada yang disebut lagi dengan bangun khotam. Bangun khotam itu bapak punya kebau atau punya anjing kebanka. Dan yang namun waktu apa tidak terdapat tanuhak gigi mati. Bapak punya kayu. Punya nau ke jalan, tinggi, tak lapo, tak boleh manis, pergi jalan. Malang dah dapat ditolak, begitu dapat pepulangin, mau bunuh waktu beti, bangun. Namanya bangun kota. Ingat, itu ditetapkan di Bukit Tinggi. Setiap bangun pasti berbau siku. Pokoknya satu standar. Ingat, kebau bukan harus tanpa banyak ini. Pada sekian daging kedah. Ukuran kerbau adat, ukuran kambing adat, ukuran ayam adat, layak makan dudu, alu makan batu. Kalau orang lain boleh makan anak kebau lahi sebulan, lah boleh kita muno. Lah boleh kita kampung, tapi kebangun boleh seperti itu. Jangan bapak ngomong harus tanpa sekian, itu zolim. Ingat, 2/3 hakim dalam neraka, termasuk hakim adat tahun lain. Pratengah. Ingat, mereka 33 tahun menjadi hakim. Beginilah sarang daripada sogok penyogok itu adalah di pengadilan negeri. Kalau Bapak tahu, sahok. Jadi itu bangun, itu pertapan di Bukit Tinggi. Kemudian rapat adat yang keempat. Tadi baru 3 kan? Nah, ketika kita dijajah Belanda, Sultan Taha sudah gugur, Jambi sudah sah menjadi bagian dari